Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Gozri Ridho Mudofar dari Pendidikan Fisika Universitas Muhammadiyah Metro, NPM 17330004. Saya akan menjelaskan tentang penelitian yang saya akan teliti, yaitu dengan judul Rancang Bangun Alat Pendeteksi Gerak Hama Gajah menggunakan Mikrokontroler Arduino berbasis sensor pasif infrared atau sensor PIR. Latar belakang dari penelitian yang saya ambil yaitu Indonesia merupakan salah satu negara yang kebanyakan masyarakatnya bekerja sebagai petani, baik itu petani padi, jagung, karet, singkong, dan lain-lain. Karena itu, Indonesia disebut juga sebagai salah satu negara agraris dengan luas area pertanian yang mencapai jutaan hektar. Data di BPS pada tahun 2018 menunjukkan bahwa luas lahan pertanian di Indonesia tercatat 27.222.773 hektar. Hal ini tentunya menjadikan pertanian Indonesia menjadi sektor utama yang berperan penting dalam ekonomi nasional. Badan Statistik Nasional dalam hasil survei pertanian antar sensus atau SUTAS 2018 mengungkapkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor utama yang berperan penting pada perekonomian nasional dalam menyerap tenaga kerja, sumber pertumbuhan ekonomi, dan penyumbang devisa. Di samping itu, sektor pertanian juga menggerakkan sektor lain dalam perekonomian nasional. Terlepas dari pentingnya pertanian dalam sektor perekonomian Indonesia, para petani juga selalu memiliki beberapa kendala yang bisa menyebabkan turunnya kualitas atau kuantitas hasil panen. Dalam hal penurunan kualitas, biasanya disebabkan karena human error atau kesalahan petani sendiri berupa kurang memberi pupuk, kekurangan air, dan lain sebagainya. Sedangkan pada turunnya kuantitas hasil panen, faktor terbesarnya dipengaruhi oleh berbagai serangan hama. Hama memang merupakan salah satu musuh utama para petani yang setiap saat bisa menyerang tanaman. Salah satu hama yang kerap meresahkan persawahan yang langsung bersampingan dengan hutan. Di Provinsi Lampung sendiri, hama gajah biasa didapatkan di daerah Lampung Timur, tepatnya pada daerah Sukadana, Waikambas, Purbolinggo, dan Waikumur. Tidak sedikit petani yang resah terhadap keberadaan gajah-gajah liar tersebut. Berdasarkan hasil wawancara melalui WhatsApp dengan salah satu warga Purbolinggo yang merupakan mahasiswi pendidikan fisika Universitas Muhammadiyah Metro, mengungkapkan bahwa keberadaan gajah liar sangat membuat resah para petani daerah tersebut. Gajah yang memasuki kawasan pertanian atau kebun petani akan merusak tanaman yang ada, baik itu padi, singkong, jagung, dan lain-lain. Gajah liar yang masuk ke rusak pertanian ini hanya keluar di malam hari saja, jarang sekali keluar di siang hari. Untuk mencegah masuknya gajah ke lahan pertanian atau ladang tersebut, masyarakat sekitar telah membuat semacam gubuk dengan jarak kurang lebih 50 meter dari perbatasan ladang dan hutan. Kemudian mereka berjaga di gubuk tersebut selama 1 malam penuh. Untuk mengetahui keberadaan gajah yang masuk, para petani hanya mengandalkan pendengarannya dari suara berisik langkah gajah. Setelah mendengar suara berisik, para petani menyorotkan senter ke arah tersebut. Apabila benar gajah, maka petani menembakkan kembang api ke arah gajah, agar gajah pergi menuju hutan kembali. Tetapi karena keberadaan gajah yang sangat sulit dideteksi dan metode masyarakat yang digunakan untuk mengetahui keberadaan gajah kurang efektif, mengakibatkan para petani sering kecolongan, sehingga gajah masuk dan merusak tanaman. Faktor terbesar yang kurang efektifan metode tersebut yaitu human error. Para petani biasanya terkantuk atau ketiduran, sehingga gajah lolos masuk ke dalam pertanian. Beberapa peneliti membuat alat serta adanya suatu gerakan menggunakan sensor pasif infrared atau sensor FLIR yang terbaca dalam mikrokontroler Arduino. Kebanyakan dari para peneliti telah sukses menggunakannya. Beberapa dari mereka yaitu Putrawan Syah pada tahun 2019 menyimpulkan bahwa hasil dari penelitian ini yaitu sensor FLIR dapat mendeteksi gerakan hingga jarak 5 meter. Lamanya alarm menyala rata-rata selama 1 menit 6 detik. Delay pengiriman notifikasi rata-rata selama 5 detik. Waktu delay SMS tergantung dari kondisi jaringan pada saat itu. Kemudian Pratama MY DKK 2019 menyimpulkan
Perancangan prototip sistem pengaman hama babi dapat bekerja secara otomatis sesuai dengan sistem yang dibangun, dan pengiriman data yang terdeteksi sensor melalui jaringan internet dapat tampil pada layar Android menggunakan aplikasi pesan instan Telegram. Alfriadi A.DKK 2018 menyimpulkan dari pengujian yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa sensor PIR dapat mendeteksi keberadaan hama burung dalam keberadaan tertentu, misalnya karena jarak dekat dan kecepatan terbang yang tidak begitu cepat. Jarak maksimal sensor adalah 7 meter. Pada pengujian di lapangan, alat tidak hanya dapat mendeteksi keberadaan burung, namun juga hewan lain seperti capung dan kupu-kupu. Walaupun begitu, respon alat ketika mendapatkan objek yang lewat di depan sensor cukup membuat burung-burung yang sudah terlanjur masuk ke sawah menjadi takut dan terbang. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa keberadaan peneliti membuat akan alat pendeteksi gerak menggunakan sensor pasif infrared. Perlu diadakan pengembangan alat pendeteksi pergerakan masuknya gajah pada daerah pertanian. Beberapa pengembangan yaitu mengikuti saran dari para peneliti. Pertama, MYDKK 2019 menyarankan untuk memaksimalkan kinerja dari sensitivitas sensor PIR, sebaiknya ditempatkan pada titik yang lebih tinggi, sehingga sensitivitas pendekatan sensor terhadap jarak sehingga lebih jauh. Alfriadi A.DKK 2018 menyarankan mencari power supply yang lebih ringan namun tetap awet untuk dipakai dalam jangka waktu yang lama. Peneliti akan membuat alat pendeteksi gerak gajah dengan sensor infrared atau sensor PIR dan dipasang pada sebuah tiang kecil dengan tinggi 2 meter. Dari sensor tersebut akan terbaca mikrokontroler Arduino kemudian diteruskan pada output LED dan buzzer pada tiang sehingga dikala malam hari terdeteksi gerakan akan terlihat melalui lampu LED dan juga bunyi buzzer. Selain LED dan buzzer juga akan ditambahkan sistem Internet of Things atau IoT berupa SMS ke para petani dan juga kita akan menggunakan aki sebagai power supply agar bertahan lebih lama. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti menganggap perlu untuk mengembangkan alat dengan judul Rancang Bangun Alat Pendeteksi Gerak Hama Gajah menggunakan mikrokontroler Arduino berbasis sensor pasif infrared atau sensor PIR. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang yaitu bagaimana cara untuk mengetahui keberadaan gajah liar masuk ke dalam daerah pertanian. Kemudian bagaimana alat yang dikembangkan bekerja dengan sesuai sensitivitas sensor yang digunakan. Bagaimana kemudahan alat saat pengambilan data dan apa kelebihan dan kekurangan dari alat yang dikembangkan. Tujuan pengembangan produk. Adapun tujuannya yaitu sebagai berikut. Untuk mengetahui keberadaan gajah liar masuk ke dalam daerah pertanian menggunakan sensor PIR. Kemudian untuk mengetahui kerja alat yang dikembangkan sesuai dengan sensitivitas sensor yang digunakan. Kemudian untuk mempermudah dalam mendeteksi masuknya gajah liar ke lahan pertanian. Kemudian untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan alat. Kegunaan pengembangan produk. Kegunaan pengembangan produk yaitu memudahkan petani dalam mengurangi menurunnya kuantitas hasil panen yang disebabkan oleh hama gajah. Produk yang dikembangkan berupa alat pendeteksi gerak yang dapat menerima sinyal inframerah pada gajah. Sinyal inframerah gajah yang ditangkap oleh sensor akan diteruskan ke alat. Selanjutnya, alat tersebut akan mengirimkan data ke petani yang berupa pemberitahuan melalui SMS. Spesifikasi pengembangan produk. Pengembangan yang dilakukan diharapkan akan menghasilkan alat dengan spesifikasi sebagai berikut. Alat yang dibuat berupa alat pendeteksi gerak hama gajah liar dengan menggunakan sensor PIR dan mikrokontroler Arduino Nano. Pendeteksi pergerakan gajah dengan sensor PIR kemudian dilanjutkan ke LED, buzzer, dan SMS system. Alat yang dikembangkan dibuat dari bahan besi yang dicat agar tidak mudah berkarat dan kotak dari bahan plastik. Urgensi pengembangan. Alat pendeteksi gerak gajah liar menggunakan sensor PIR dan mikrokontroler Arduino Nano penting dikembangkan karena diharapkan mempermudah masyarakat dalam menjaga lahan pertanian. Pembuatan alat untuk mendapatkan data yang akurat dapat digunakan sebagai media pembelajaran di dalam kelas. Keterbatasan pengembangan. Pengembangan alat pendeteksi gerak gajah liar dengan menggunakan sensor PIR dan mikrokontroler Arduino Nano yang digunakan untuk membuktikan adanya pergerakan gajah liar. Sensor yang digunakan dapat menerima sinyal kurang lebih 6 meter. Komponen yang dibutuhkan dalam alat yang dikembangkan menggunakan tiang setinggi kurang lebih 2 meter untuk menyangga sensor LED dan modul GSM.
Pada rangkaian Arduino menggunakan kotak kecil agar terlindung dari hujan. Terdapat pelindung untuk LED, sensor, dan buzzer agar tidak terkena air hujan. Sumber tegangan berasal dari aki sebesar 12 volt. Alat hanya dapat ditempatkan salah satu bagian perbatasan hutan dengan lahan pertanian. Jarak antara sensor 1 dan sensor 2 yaitu 8 meter. Bab 2, konsep pengembangan model. Pengembangan adalah langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk atau menyempurnakan produk yang sudah ada. Tujuan untuk menghasilkan produk melalui proses pengembangan atau perubahan-perubahan menyempurnakan produk. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 menyatakan bahwa pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan bermanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru. Berdasarkan undang-undang tersebut, pengembangan adalah sebuah peningkatan atau perubahan menuju ke hal yang lebih baik dari sebelumnya, sesuai dengan pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti. Tujuan suatu pengembangan sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam keseharian dan mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Berdasarkan undang-undang tersebut, adalah sebuah peningkatan. Putri dalam Sugiono menjelaskan tentang langkah-langkah penelitian dan pengembangan. Siklus penelitian dan pengembangan dapat dilihat pada gambar 1. Pertama, potensi dan masalah, kemudian pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi desain, uji coba produk, revisi produk, uji coba pemakaian, revisi produk, dan produksi massal. Model yang digunakan peneliti yaitu ADI. ATB 2011 menyatakan bahwa desain pengembangan ADI meliputi 5 tahap, yaitu analisis, desain, development, implementation, evaluation. Blok dari ADI dapat digambarkan pada gambar 2. Nah, seperti itu ya kawan-kawan ya, dapat dilihat. Kemudian model ADI dipilih karena sangat sesuai dengan kebutuhan penelitian yang dilakukan dan juga memiliki beberapa kelebihan. Dewi dan Prabowo 2014 menyatakan bahwa kelebihan dari model pembelajaran ADI yaitu 1. Memperhatikan perkembangan ranah kognitif efektif dan mesti kotor. Bersifat konsisten dan reliable, saling ketergantungan satu sama lain sehingga tidak ada unsur-unsur yang terpisah dari sistem. Dan sederhana dan terstruktur dengan sistematis sehingga model desain ini akan mudah dipelajari oleh para pendidik. B. Alat pendeteksi gerak gajah liar dengan menggunakan sensor PIR. Alat yang dikembangkan mempunyai fungsi untuk mempermudah pergerakan gajah liar, mempermudah mendeteksi pergerakan gajah liar di era pertanian. Pengembangan alat digunakan untuk mendukung kemajuan teknologi yang sedang berkembang saat ini. C. Arduino. Prihatmoko tahun 2016 menyatakan bahwa mikrokontroler Arduino Uno merupakan mikrokontroler open source dapat digunakan untuk mengelola data analog dari sensor. Tuai dan DKK 2015 menyatakan bahwa Arduino merupakan sebuah pengendali micro single board yang bersifat open source. Diturunkan dari wiring platform dan dirancang untuk memudahkan penggunaan elektronik dalam berbagai bidang. Hardware-nya memiliki prosesor Atmel AVR atau Atmel ARM, dan software-nya memiliki bahasa pemrograman sendiri. Arduino adalah sebagai sebuah platform dari physical computing yang bersifat open source. Berdasarkan pernyataan tersebut, Arduino merupakan suatu komponen elektronika. Arduino merupakan sistem mikrokontroler yang mengatur sinyal input-output yang berasal dari sensor. Penggunaan Arduino membantu dalam pembacaan nilai yang ditampilkan secara digital. Sensor mempunyai jenis dan fungsi yang berbeda. Sensor dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk membantu kinerja manusia. Tempong Buka 2014 menyatakan bahwa sensor adalah peralatan yang digunakan untuk mengubah suatu besaran fisik menjadi besaran listrik, sehingga dapat dianalisa dengan rangkaian listrik tertentu. Sensor merupakan bagian dari transducer yang berfungsi untuk melakukan sensing atau merasakan dan menangkap adanya perubahan energi eksternal yang akan masuk ke bagian input dari transducer, sehingga perubahan kapasitas energi yang ditangkap segera dikirim pada konverter dari transducer untuk diubah menjadi besaran listrik. Berdasarkan dari pernyataan tersebut, sensor merupakan suatu komponen yang peka terhadap perubahan di lingkungan sekitar. Penggunaan sensor dapat disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan. Salah satu memanfaatkan sensor yaitu sebagai pengidentifikasi gerak. Sensor yang digunakan untuk mengidentifikasi gerak yaitu sensor PIR. Sensor PIR adalah sensor yang dapat mengidentifikasi gerak melalui infrared, sehingga hewan atau sesuatu yang memiliki infrared di depan sensor tersebut akan terdeteksi.
Bentuk fisik dari sensor PIR dapat dilihat pada gambar nomor 3. Nah, gambar tersebut. Tempong Buka 2015 menyatakan bahwa sensor PIR adalah sebuah sensor yang menangkap pancaran sinyal inframerah yang dikeluarkan oleh tubuh manusia. Sensor PIR dapat merespon perubahan pancaran sinyal inframerah yang dipancarkan oleh tubuh manusia. Sensor PIR terbuat dari bahan kristal yang akan menimbulkan beban listrik ketika terkena panas dan pancaran sinyal inframerah. Perubahan intensitas pancaran dari sinyal inframerah juga menyebabkan perubahan beban listrik pada sensor. Dewa dan Kartadi menyatakan bahwa sensor PIR merupakan jenis sensor yang digunakan untuk mendeteksi gerakan melalui pancaran energi inframerah. Gerakan yang dideteksi pada umumnya adalah gerakan manusia dan hewan karena memiliki panjang gelombang dengan nilai tertentu. Jadi, tidak semua pancaran energi inframerah dapat diterima oleh sensor ini. Pada dasarnya, sensor PIR terbuat dari sebuah sensor polielektrik yang dapat mendeteksi pancaran energi inframerah. Sesuai dengan namanya, pasti inframerah yang berarti PIR tidak memancarkan energi apapun seperti inframerah aktif yang terdiri dari pemancar dan penerima, transmitter dan receiver, melainkan hanya diam mengukur pancaran saja. Kurnia dan Rizky 2016 menyatakan bahwa sensor PIR merupakan sensor yang bekerja dalam menangkap energi panas yang dihasilkan dari pancaran sinyal inframerah pasif yang dimiliki setiap benda yang suhu benda di atas 0 mutlak. Misalnya suhu tubuh manusia memiliki suhu tubuh kisaran 32 derajat Celcius. IR filter yang terdapat pada sensor PIR mampu menyaring panjang gelombang sinar inframerah pasif antara 8-11 mikrometer. Pancaran sinyal inframerah inilah yang kemudian ditangkap oleh sensor polielektrik yang merupakan intri dari sensor PIR. Akibatnya sensor polielektrik yang terdiri dari gallium natrida, kalsium nitrat, dan lithium tantalate menghasilkan arus listrik. Berdasarkan referensi yang telah didapatkan, diketahui bahwa sensor PIR adalah sebuah sensor yang dapat menangkap sinar inframerah. Tidak semua inframerah dapat ditangkap. Yang dapat ditangkap hanya dari manusia dan hewan-hewan. Pancaran inframerah tersebut kemudian ditangkap oleh sensor polielektrik. Akibatnya, sensor polielektrik yang terdiri dari gallium natrida, kalsium nitrat, dan lithium tantalate menghasilkan arus listrik. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar nomor 4. Nah, dari panas atau inframerah tadi kemudian masuk ke polielektrik sensor, kemudian barusan dilanjutkan dan menghasilkan perubahan atau adanya energi listrik. Bab 3 model pengembangan. Metode penelitian ini merupakan penelitian dengan pengembangan Research and Development atau R&D, yang hasil akhirnya adalah mendapatkan suatu produk baru dari pengembangan. Model pengembangan yang digunakan yaitu tahapan analisis, design, development, implementation, yang disebut dengan pengembangan ADI. Analisis yaitu berkaitan dengan analisis situasi serta kebutuhan lingkungan dapat yang dihasilkan. Desain yaitu kegiatan perancangan produk yang sesuai dengan kebutuhan. Pengembangan yaitu kegiatan untuk pembuatan serta pengembangan produk. Implementasi yaitu penggunaan produk yang telah dibuat. Evaluasi yaitu menilai langkah kegiatan serta spesifikasi dari produk yang telah dibuat. Model pengembangan ADI merupakan model pengembangan yang efisien serta dapat menjadi pedoman. Pengembangan model ADI digunakan karena untuk menggambarkan pendekatan yang sistematis pada sebuah penelitian. B. Prosedur pengembangan. Yang pertama yaitu analisis. Tahap ini peneliti mencari informasi mengenai masalah pada masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu desain. Tahap ini peneliti melakukan perencanaan alat yang dikembangkan, yaitu seperti pada gambar. Nah, gambar tersebut itu desain alat penelitiannya. Ada atap pelindung sensor, ada sensor PIR, tiang penyangga, kemudian atap pelindung LED dan buzzer, ada LED, ada buzzer, dan box peletakan Arduino. Kemudian yang ketiga yaitu development. Tahap ini peneliti mengembangkan alat pendeteksi untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan alat. Dan kemudian mengetahui keefektifan alat. Kemudian yang keempat yaitu implementation. Tahap ini peneliti mengimplementasikan alat pada daerah perbatasan hutan dan area pertanian. Yang kelima atau yang terakhir yaitu evaluasi. Tahap ini peneliti mengevaluasi alat pada saat penggunaan untuk melihat dampak dan kelebihan alat yang dikembangkan. Tahap evaluasi dilakukan oleh validasi ahli alat dan validasi ahli media. C. Instrumen pengumpulan data. Yang pertama yaitu validasi alat. Penelitian alat dilakukan untuk penilaian alat dilakukan untuk menilai dari segi teknis dan keakurasian alat. Teknis alat meliputi cara kerja,
dari alat tersebut. Kesensitivitasan alat dilihat dari delay output yang dihasilkan. Instrumen yang meliputi lembar observasi kinerja alat dikembangkan. Tabulasi data. Tabulasi data merupakan kumpulan data hasil praktik yang dikembangkan. Pengambilan data observasi kinerja dapat dilihat pada tabel nomor 1, yaitu ada 7 percobaan dari 1 meter sampai 7 meter jarak akan diadakan uji coba. Kemudian ada teridentifikasi atau tidak, dan ada delaynya berapa detik. 2 yaitu validasi ahli. Yang pertama ada ahli media. Penilaian ahli media dilakukan untuk menilai teknis alat serta kebermanfaatan alat. Instrumen menggunakan indikator penilaian alat terdapat pada tabel nomor 2, yaitu estetika, kualitas, kinerja, dan efisien. Tabulasi data. Tabulasi data merupakan data hasil validasi alat dalam bentuk persentase untuk mengetahui kriteria hasil validasi. Tabulasi data untuk ahli media terdapat pada tabel nomor 3. Nah, seperti itu ya, ada teknik alat, pemanfaatan alat. Ada 3 validator, V1, V2, V3 yang akan menilai. Uji coba. Tahap uji coba meliputi angkat respon yang digunakan untuk mengetahui respon terhadap kemudahan dan keefektifan alat yang dikembangkan. Instrumen. Tahap uji coba dilakukan oleh masyarakat. Instrumen yang digunakan merupakan angkat respon untuk memperoleh data hasil percobaan alat. Tabulasi data. Tabulasi data digunakan untuk mengetahui respon dan data hasil percobaan terdapat pada tabel nomor 4. Ini untuk masyarakat. Tabel respon masyarakat. Yang pertama ada tujuan alat, kemudian ada teknis alat, dan kebermanfaatan alat. Yang mulai yaitu masyarakat sekitar. Teknis analisis data. Teknik analisis data digunakan yaitu yang pertama, analisis data kuantitatif. Analisis data kuantitatif menganalisis data yang sudah terkumpul dari angket. Data kuantitatif diperoleh dari hasil pengumpulan data validasi alat, validasi ahli, dan validasi uji coba. Analisis data hasil validasi alat. Kevalidan alat dilihat dari kesensitivitasan alat. Kesensitivitasan alat dapat dilihat dari jarak terdeteksinya dan gerak dan delay alat. Analisis data hasil validasi ahli. Kevalidan alat untuk menguji kelayakan alat yang dikembangkan serta kemudian pemakaian. Analisis data uji coba. Data yang diperoleh dari lembar respon masyarakat kemudian dianalisis secara kuantitatif, dan data kuantitatif dapat dihasilkan menggunakan alat untuk menilai kesensitivitasan yang dikembangkan. Jawaban responden yang diukur dengan menggunakan skala Likert. Skala Likert terdiri dari 5 kategori, yaitu pada tabel nomor 5, 1, 2, 3, 4, 5, ada nomor 1 sangat tidak setuju, nomor 2 tidak setuju, nomor 3 kurang setuju, nomor 4 setuju, nomor 5 sangat setuju. Triangulasi data. Data yang dianalisis merupakan gabungan dari data hasil validasi alat, validasi ahli, dan uji coba. Tahap triangulasi data menentukan dari semua aspek yang dinilai. Pengembangan alat dinilai berhasil jika analisis data dikategorikan layak. Kelebihan dan kekurangan alat. Kelebihan dan kekurangan alat diperoleh dari angkat respon yang diisi oleh validator serta pengguna. Hasil yang diperoleh digunakan untuk mengetahui kelebihan serta kekurangan alat yang dikembangkan. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasi dan pemahamannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.